Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Para peserta daurah sekalian, fa insyaallah semoga kita dalam keadaan sehat walafiat di bulan Sya'ban yang penuh berkah ini. Dan kurang dari 1 bulan ya, insyaallah kita akan Ramadan. Berapa ya? 9 kayaknya. 9. Kalau lihat bulannya sih 9. Lekukannya gitu. Kalau agak gede-gede dikit 11 kayaknya. Ini nggak tahu program Ramadan bagaimana, nanti mungkin rapat lagi ya. Kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin. Kemarin itu apa? Mengenai manhaj ya, metodologi para ulama dalam menentukan makiyah atau madaniyah. Yang pertama dengan cara nakli, dalil nakli berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih dari sahabat maupun tabi'in, gitu ya. Kemudian yang kedua berdasarkan ijtihad, dilihat dari khitab, dilihat dari maudhu', tema atau topik dari ayat tersebut. Adapun berdasarkan nakli para sahabat berkaitan dengan maupun tabi'in berkaitan dengan tempat maupun waktu turunnya. Tempat dan turun karena mereka menyaksikan hidup pada zaman ketika Al-Quran diturunkan. Sekarang kita membahas 6 poin tentang batasan atau kaidah mengetahui makiyah dan madaniyah. Ada, walaupun kita tidak usah lihat Quran itu, kalau ngerti yang ini, ngerti kalau ini makiyah. Kurang lebih ada 6 hal. Ya. Yang pertama, ini namanya dawabit. Dawabit itu batasan atau dawabit ya. Dawabit al-makiyah. Kita bicara tentang makiyah dulu. Yang pertama, ya, kullu suratin fiha sajdah. Nah, setiap ayat atau surat yang di dalamnya ada ayat sajdah itu pasti makiyah. Oke. Ya. Kullu suratin fiha sajdatun. Maksudnya ayat sajdah. Ini jangan di sini. Karena ini nanti banyak, ada 6. Kullu suratin fiha, pakai panah ya. Fiha sajdatun. Ini 1. Jumlahnya ada berapa? Ayat sajdah dalam Quran 15 ya. 15 secara 15 secara garis besar. Tapi di 15 ini Imam Syafi'i
tidak memasukkan yang di surat Shad itu ayat sajdah, sehingga Syafi'iyah menghitung hanya 14. Tapi secara keseluruhan para ulama ijma, mayoritas bukan ijma ulama, itu 15 ayat ya. 15 ayat jumlahnya. Ini nomor pertama ya. Yang kedua, kullu suratin, setiap surat, fiha, di dalamnya ada kalla. Ada kalla, mau kalla bal, mau nggak pakai bal, ada kalla saja. Nggak setiap kalla itu ada balnya. Itu nomor dua. Nomor tiga, kullu suratin fiha ini nomor tiga. Ini semua surat ya. Yang pertama tuh kullu suratin, artinya apa? Setiap surat. Fiha, di dalam surat tersebut, sajdatun, ada ayat sajdah. Yang kedua, kullu suratin, setiap surat, fiha, di dalam apa? Di dalam surat itu. Jadi H ini kembalinya ke surah. Fiha, di dalam surat itu ada lafaz kalla. Yang ketiga, kullu suratin, setiap surat, fiha, yang di dalamnya qissatu Adama wa iblis, ada kisah Adam dan iblis, siwal Baqarah, kecuali surat Al-Baqarah. Memang di surah Al-Baqarah ada kisah Adam dan iblis, ya, tapi tetap Madaniyah. Tapi di luar surah Al-Baqarah seperti Al-Kahfi, ya, dan di surat-surat yang lainnya, di situ ada kisah tentang Adam dan iblis, pasti Makkiyah.
Yang keempat, yang keempat ini salah. Mafatihus Suwar ya. Ya Allah. Mafa Ya Rob. Huruf At-Tahajji. Ini nanjak ke atas ya. Kurang turun ya. Huruf At-Tahajji atau Fawatihis Suwar ya. Fawatihis Suwar. Ini yang keempat ya. Setiap surat yang diawali oleh huruf tahajji itu ya huruf hijaiyah al-muqatta'ah yang disebut dengan fawatihus suwar. Fawatihus suwar itu baik dengan alif lam ra, alif lam mim, siwa, kecuali. Dikecualikan cuma dua saja. Siwa Al-Baqarah wa Ali Imran. Kecuali Al-Baqarah dan Ali Imran saja. Selainnya, kalau diawali oleh huruf-huruf itu makkiyah. Huruf-huruf Fawatihus Suwar itu nanti dijelaskan. Ada 14. Fawatihus Suwar, ada alifnya ini. Fawatihus Suwar. Toha, Yasin, mana? Huruf H. Hurufut tahajji. Tahajji. Tahajji itu hijaiyah. Tahajji.
Yang penting artinya dulu aja dicatat. Kalau Arabnya kan bisa dipoto. Oh iya, kecuali Al-Baqarah dan Ali Imran. Dan Ali Imran. Sekali lagi, kullu suratin fiha sajdah. Yang kedua, kullu suratin fiha kalla. Yang ketiga, kullu suratin fiha qissatu Adama wa Iblisa siwal Baqarah. Siwa itu artinya kecuali, ya. Yang keempat, kullu suratin fiha hurufut tahajji atau fawatihus suwar siwal Baqarah wa Ali Imran, kecuali Al-Baqarah dan Ali Imran. Oh sama, kita bisa tetapi, bisa namun kan gitu, bisa kecuali atau selain kan gitu. Siwa, hah? Itu syuwaya, ghanni li syuwaya syuwaya. Syuwaya itu sebentar, sebentar. Jangan dulu itu syuwaya. Itu pakai sin besar tulisannya. Fawatihus suwar. Alif lam ro ha mim yasin toha, itu namanya huruf-huruf al-muqatta'ah. Huruf-huruf yang apa? Terputus-putus gitu. Huruf tahajji itu disebut huruf fawatihus suwar. Ya, ada berapa? Ada 14. Ada yang madnya 6, ada yang madnya berapa? 2. Ada yang tanpa mad, ada yang 2 wajah. Itu di mad lazim harfi mutsaqal dan mad lazim harfi mukhaffaf. Pokoknya yang terputus-putus, alif lam ro ha mim kaf ha ya ain shad, yang begitu-begitu itu namanya fawatihus suwar. Di awal suratnya huruf tersebut gitu. Bukan jadi setiap surat yang diawali dengan huruf-huruf yang tadi. Baik itu dengan huruf kaf seperti surah Maryam, huruf alif. Nah, kan fawatihus suwar itu bisa ia lazim mukhaffaf, lazim mukhaffaf harfi atau lazim mutsaqal harfi. Kalau kebetulan ia panjang bertemu dengan huruf bertasdid jadi mad lazim mutsaqal seperti alif lam mim. Kalau mimnya mukhaffaf, lamnya itu mutsaqal karena diidghamkan pada mim. Ada berapa semuanya? Ada 14. Dikumpulkan di silhu Suhairon man koto silhu Suhairon
Man kotoak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hiji deui mana hiji deui? Sod, lam, ha. Oh, ain, man kotoak. Bukan man kotok. Ain kok nggak ada. Man kotoaka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Itu namanya, ini namanya fawatihus suwar. Huruf-huruf yang biasa ada di permulaan surat. Wa yajma'ul fawatihal arba'asyar silhu suhairon man qata' kadastahar. Silhu suhairon man qata' man qata'aka. Ini kaf ya. Kecuali Al-Baqarah dan Ali Imran. Kalau awalnya Hamim Makiyah, awalnya Yasin Makiyah, awalnya Toha Makiyah, awalnya Alif Lam Ra Makiyah. Nah, Al-Baqarah dan Ali Imran itu meskipun dua-duanya diawali dengan Alif Lam Mim, itu tetap madaniyah karena dua surat itu dikecualikan. Nah, ada surat yang 7 surat berurutan diawali dengan Hamim, 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 surah Ghafir, Hamim, Hamim, Hamim itu 7 kali, banyak. Kembali, ini sedikit ke tajwid. Dari yang 14 ini 14 ya. Sepakat nggak? Mau dihitung lagi? Mau dihitung ulang? Takutnya anomali ini. Silhu suhairon man koto. Sod, lam, ha, sin, ha, ya, ro, alif, man, mim, nun, qaf, to, ain, kaf. Ini terbagi 3. Ada yang 6 harokat. Ya, ini terbagi 3. Dari yang 14 ini. Ada yang 6 harokat. Ada 6 harokat. Yang 6 harokat itu hurufnya apa aja? Kaf, mim, ain, sin, lam, nun, qaf, sod. Itu pasti 6 harokat. Disingkat dengan ungkapan kam asal nakos. Kaf, mim, ain, sin, lam, nun, qaf, sod. Kalau surah Maryam umpama kaf, kafnya itu 6 harokat. Ada yang 4 harokat. Ada yang mad tobi'i. Ini yang pertama ini 6 harokat. Yang kedua madnya mad tobi'i 2 harokat.
Dua harokat dikumpulkan di hayyun, ha, ya, to, ha, ro. Hayyun. Nah, ha, ya, to, ha, ro ini dua harokat. Ada yang tidak ada harokat, satu saja yaitu la harokah, yaitu alif. Alif tentu nggak ada harokatnya, jangan dibaca a, pasti alif, lam, mim. Nah itu masing-masing lam sama mim masing-masing 6 harokat, jangan kurang, jangan lebih, nggak boleh. Kalau to masuknya di sini, ha masuknya di sini. Ini cuma 2 harokat saja. Jangan toha. Jadi kalau baca misalkan awal surah Maryam, kaf, ha, ya, ain, sod, 6. Tapi dari ini, dari yang 6 harokat ini ada ikhtilaf di ain. Ain ini 2 wajah. Bisa 4 harokat atau 6 harokat, tapi tidak boleh 2 harokat. Untuk ain ya, untuk ain ini spesial, tambahan saja, ain ini bisa 4 atau 6 harokat, tapi baca 6 harokat tentu lebih utama. Ya jema'uha hurufukam asal nakos wa ainudhu wajhaini wa tulu akhos. Ya jema'uha dikumpulkan huruf-huruf yang 6 harokat itu dengan ucapan kam asal nakos, yakni huruf kaf, mim, ain, sin, lam, nun, qaf, dan sod. Wal ainu adapun huruf ain di fawatihus suwar wajhaini punya dua cara. Watulu adapun dibaca panjang, akhosu itu lebih utama. Apa saja yang diawali di huruf ain? Ada 2 surat. Surat apa saja? Yang fawatihus suwarnya diawali atau ada huruf ain di fawatihus suwar. Surat apa aja? Ayo tebak-tebakan lagi. Hah? Ada 2 surat. Jadi untuk ain ini, untuk ain bisa 6 harokat, bisa 4 harokat. Ya, untuk ain ya khusus. Yang lainnya mesti 6. Ini mesti 2, ini alif tidak ada mad sama sekali. Nah huruf ain ini, kok ain huruf 4 sih? Huruf ain ini cuma ada di 2 surat. Pertama surah Maryam. Yang kedua surah Asy-Syura. Surah Maryam. Jadi ya baca surah Maryam bisa begini, kapnya 6 nih. Kaf, ha, ya, ha, ya 2 ya. Ha, kaf, ha, ya, ain, sod. Ainnya bisa 4 harokat. Atau bisa 6, kaf, ha, ya, ain, sod. Nah, untuk ainnya. Yang kedua di awal surah Asy-Syura, hamim, ain,
Sin, Qaf. Ah, cuma dua saja huruf ain itu. Di awal surah Maryam dan awal surah Asyura. Asyura berarti juga makiyah. Nomor dua mana? Ha, ya, to, ha, ro. Ha kecil. Oh, kayak short ya. Emang salah tulisannya ini. Soalnya sambil miring gitu. Hayyun, hayyun, hayyun. Ha ya, ha ya. Ha, mim. Ha itu dua harokat. Toha, yasin. Ya-nya dua harokat, sinnya enam harokat. Makanya ayat paling pendek itu, ayat paling pendek, padahal yasin dua huruf loh. Nun itu bukan satu ayat. Nun wal qalami wa ma yasturun baru satu ayat. Nah, ini yasin, yasin dua huruf ya dan sin. Toha juga dua huruf. Kenapa dimenangkan oleh Toha? Ayat terpendek karena ini dua harokat, ha dua harokat. Kalau iya-nya dua harokat, sinnya enam harokat. Kalau ada cerdas semat, ayat terpendek Toha. Yasin salah, beda harokat. Ini catat siwal Baqarah wa Ali Imran. Ada kisah iblis itu di surah Al-A'raf ada, di surah Al-Kahfi ada, Al-Baqarah ada, tapi Al-Baqarah itu dikecualikan. Ayat sajdah diawali di surah Al-An'am. Ya. Terus Ar-Ra'du juga ada sampai surah Al-Alaq, ya. 15 tempat. Sekarang kalla di Quran ada berapa? Berapa ayat yang ada kalla? Ah, kalla sawfa ta'lamun. Surat apa? Iya, surat apa? Oh, Al-Hakumut At-Takatsur. At-Takatsur. Ah, terus yang ada kallanya. Kalabal apa? Ini berapa orang harusnya bisa nyebutin satu-satu kelar. Kan di Ramadan dulu pernah ini dibahas kala. Kala itu jumlahnya sak Quran cuma 33. 33 maudhi'an. Ada 33 maudhi'an tempat atau ayat yang ada kalanya. Hah? Apa? Al-Humajah. Terus Al-A'la. Emang ada Al-A'la? Sabihis?
Iya, itu akhirnya di Al-Hutamah. Diawali ya, yang 33 tempat ini dalam berapa surat? Pak Haji Saeb, ini murid apa? Paling senior, tapi paling lama tenggelamnya nggak adanya, ngilangnya. Tapi saya udah ketemu sekarang, alhamdulillah. Oh jangan ngilang lagi. Gimana pasukannya nanti? Yang di bawahnya itu para imam rawatib, kalau komandannya ngilang-ngilang, waduh. Ini 33 tempat atau ayat dalam 15 surat. Dan semuanya ada di pertengahan akhir Al-Quran. Gak bakal nemu di Al-Baqarah kala, gak bakal nemu di Ali Imran kala. Gak percaya, cari sendiri. Di An-Nisa gak bakal ada kala, di Al-Maidah juga gak bakal ada kala. Nemunya itu kala itu di separuh akhir Al-Quran. Diawali di surah separuh akhir itu surah apa? Ini biar nggak itu ya, biar nggak rametek ya. Ini. Diawali dari surat Maryam. Dari mulai surah Maryam baru ada kala, sampai surah Al-Humazah. Al-Humazah ke sana nggak bakal ada kala, nggak bakal nemu. Lihat, cari sendiri kalau nggak percaya. Pokoknya dari Maryam sampai Al-Humazah ini kala. Ada 33 tempat atau ayat yang ada kalanya dalam 15 ya. Al-Infitor kan antara ini Humazah dan kalla bal tukadzibuna biddini wa inna alaikum lahafizina kiraman katibin. Al-Humazah kalla la yumbadzanna fil hutamah. Maryam ini attala'al ghaiba amittakhadha 'indar rahmani ahda. Kalla bal, kalla enggak ada balnya. Kalla sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu minal 'adzabi madda. Itu kalla yang pertama di dalam Al-Qur'an. Surah Maryam. Ya. Al-Tawfi ada. Kalabal ada balnya itu. Ya. Nah, yang ada kala-kalanya ini udah nggak usah lirik kanan makiyah, itu udah pasti makiyah. Ini namanya dawabit. Dawabit itu batasan-batasan yang bisa memastikan dari ciri-ciri makiyah. Karena di Madaniyah itu tidak ditemukan bahasa kalla. Yang artinya bantahan. Kalla itu bantahan. Attala'al ghaiba. Apakah ia melihat alam gaib? Amittakhadha, atau mengambil 'indar rahmani di sisi Allah ahdan, perjanjian? Kalla, tidak sama sekali. Sanaktubu ma yaqul. Allah berfirman, kami akan mencatat apa yang ia katakan, yang mengada-ngada kepada Allah. Wa namuddu lahu, dan kami akan panjangkan masa lahu baginya minal adzabi, dari siksaan, maddan, sepanjang-panjangnya. Artinya itu bantahan pada ucapan orang-orang yang kufur, yang mengucap atau mengada-ngada atas nama Allah. Iftira'an 'alallahil kadzib. Dawabit
Al-Makkiyah itu namanya. Oh ya termasuk, kan antara Maryam dan Al-Humajah ini termasuk ya. Jadi 15 surat ini terbentang dari Maryam ke Al-Humajah. Nah Maryam ini kan pertengahan akhir. Al-Isra itu kan sudah masuk juz 15. Al-Kahfi Maryam itu juz 16. Nah, sampai juz 30. Dari Al-Baqarah sampai Bani Israil itu tidak akan menemukan, bahkan sampai Al-Kahfi tidak akan menemukan kalla. Oh ini tambahan, nginget-nginget bab tajwid. Yang ini ya, ini disebut ada untuk fawatihus suwar itu ada mad tersendiri fawatihus suwar yang disebut mad lazim harfi yang terbagi dua, ada mukhaffaf, ada musaqqal. Yang musaqqal itu yang kebetulan diidghamkan, sementara mukhaffaf itu tidak diidghamkan. Seperti kalau alif lam mim, lamnya itu musaqqal, mimnya mukhaffaf. Tapi lam dan mim sama-sama apa? Sama-sama mesti 6 harokat, mengacu pada pembagian huruf fawatihus suwar yang 14 ini. 8 itu 6 harokat, kemudian 4, 5 itu 2 harokat, hayyun tohur, 1 tanpa harokat yaitu alif. Hanya khusus untuk ain bisa 4 harokat, bisa 6 harokat. Apanya? Ha, iya, to, ha, ro. Jadi berapa? 5 ya? 5. 5 tambah 8, 13. Tambah alif 1, 4, 14. Betul. Seperti toha. Contoh. Patah berdiri tidak mesti mad tabi'i. Tidak. Kalau amanu kan A-nya itu mad badal, meskipun 2 harokat, ya. Tergantung ya, apakah setelahnya ada sukun? Oh, nggak ada alifnya. Nggak ada alif, cuma patah aja. Betul, betul. Betul, itu mad tabi'i ya. Mad tabi'i betul. Mad tabi'i aja itu. Mad tabi'i aja. Ya. Seperti maliki yaumiddin, maliki yaumiddin, maliki yaumiddin. Kadang kan karena di Fatihah nulisnya cuma begini saja. Maliki yau. Begini aja kan? Nggak ada alifnya di Fatihah itu. Ini menghargai riwayat, ada yang baca maliki yaumiddin, ada yang baca maliki yaumiddin. Kita bacanya ya begini sebetulnya. Jadi mak di sini ya mad tabi'i saja. Wa min ayatihi atau wa min ayatihi, ya-nya bisa pendek. Kalau ayatihi ya-nya dipanjangkan berarti redaksinya jamak. Kalau dipendekkan redaksinya singular atau mufrad. Ya. Ayatun, ayatun. Itu biasa terjadi dalam riwayat qiraat. Inna fi dzalika
inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun, atau inna fi dzalika laayatal liqaumi. Kalau ya-nya dibaca pendek, nggak mungkin dibaca taknya itu kasroh. Kalau dimufrodkan, karena mufrad itu nasabnya dengan fathah, sementara jama' muannas salim nasabnya dengan kasroh. Kalau inna fi jadi kalau ada dalam kitab wa fi qiraatin ya-nya dibaca pendek, itu berpengaruh pada taknya, walaupun taknya nggak dijelaskan. Kalau seperti di akhir juz 2 itu kan inna fi dzalika laayatal lakum in kuntum mu'minin, inna fi dzalika laayatal lakum, itu ya-nya pendek, pasti taknya itu dibaca nasab, laayatal lakum in kuntum mu'minin. Kalau ya-nya dibaca pendek, dibaca panjang, inna fi dzalika laayatil lakum in kuntum mu'minin, gitu. Berpengaruh pada tak ketika itu jama' atau mufrad. Tiga puluh tiga tempat atau ayat ya, atau ayat. Jadi per tempat itu satu ayat. Betul, betul. Kayak An-Naba itu berapa kalanya? Kalla saya'lamun, tsumma kalla saya'lamun. At-Takatsur ya? An-Naba juga sama ya? An-Naba. Kalla saya'lamun. At-Takatsur, kalla saufa ta'lamun, tsumma kalla saufa ta'lamun. Nah, di bab tajwid sudah dibahas. Kalla itu ada yang di situ bagus waqaf dan bagus ibtida. Terbagi 4 kan. Ada yang kalla itu bagus untuk waqaf, tidak bagus untuk ibtida. Ada yang dua-duanya tidak bagus untuk waqaf dan ibtida. Seperti kalla yang di pertengahan ayat, tsumma kalla saya'lamun, jangan tsumma kalla berhenti, jangan. Tidak juga di ibtida dari kalla saya'lamun, itu lewat saja, wasol saja. Ada yang bagus untuk tidak bagus untuk waqaf tapi bagus untuk ibtida. Itu di hukum lain nanti berkaitan dengan makna. Pertama ada ilmunya berkaitan dengan makna, ada aturannya, tapi itu nanti di bab tajwid lah. Tapi saya kasih kisi-kisi sedikit. Di Quran itu setiap ada kalla yang setelah kalla itu tanda waqaf jim, ya. Ada yang setelah kalla itu di situ ada bagus di wasol. Nah, coba aja lihat. Ya. Ya. Jadi kalau paling tidak kita ngerti kalau sodlam itu tidak bagus untuk waqaf. Ada yang tanpa tanda sama sekali setelah kalla, maka itu dilanjut saja, tidak diwaqaf, tidak dijadikan ibtida. Nah, untuk kalla-kalla yang di awal ayat itu bagus untuk dijadikan ibtida atau permulaan bacaan. Rabu ngaji nggak Pak? Kemarin Sabtu. Ada tafsir subuh.
Oh ada. Oh nggak WA saya. Misalnya mulai Rabu, kalau udah libur, memulai ngaji itu Rabu di kitab itu, karena Rabu itu diciptakannya cahaya. Jangan mulai Sabtu, mulainya Rabu, bagus mulai ngaji itu Rabu. Nah, setelah libur soalnya. Oh, suara saya habis, udah diambil. Nah, ini baru 4 ya, ingat-ingat ya. 1, setiap surat di dalamnya ada ayat sajdah. Setiap surat di dalamnya ada ayat kalla. Setiap surat di dalamnya ada kisah Adam dan iblis selain Al-Baqarah. Setiap surat di dalamnya diawali oleh huruf-huruf muqatta'ah, baik itu alif lam ra ha mim ta sin mim kaf ha ya ain sod alif lam mim sod toha yasin nun. Oh, itu sudah pasti makiyah kecuali Al-Baqarah dan Ali Imran, meskipun dua-duanya diawali dengan alif lam mim. Kemudian itu udah habis waktunya. Tinggal pertanyaan kuis. Satu lagi aja, satu lagi. Dari 6, 5 saja hari ini. Tapi kayaknya nggak cukup nih. Tapi yang 5 itu gampang loh. Yang 5 gampang, yang ke-6 udah pernah disampaikan. Kalau yang ke-5 itu setiap setiap surat di dalamnya ada kisah para nabi dan umat terdahulu. Selain Al-Baqarah, lagi-lagi selain Al-Baqarah. Kisah para nabi. Seperti Yusuf, Musa, Al-Qasas dan sebagainya. Qisasul Anbiya, Al-Anbiya selain Al-Baqarah. Jadi kalau ini kan kisah Adam, nambah ke-5 Qisasul Anbiya ya. Di sini ajalah. Nomor 5 agak mundur dikit. Nomor 5 fiha Qisasul Anbiya Il-Anbiya siwal Baqarah kecuali Al-Baqarah. Qisasul Anbiya ya Allah. Ini untuk ini. Qisasul. Nah ini saja dulu pegang, tidak banyak-banyak, cuma 5, garis besarnya 5. Ini namanya bobit, jadi batasan, sudah. Nanti berlanjut ke dawabit, dari maudhu itu tema. Ini dari secara redaksi lafad. Jadi ngerti tidak ngerti kita pada redaksi itu, tapi kita bisa mengenal. Kala itu mengenal, di situ diawali dari huruf-huruf muqatta'ah, atau di situ ada tanda ayat sajdah. Tanda ayat sajdah. Dari surah Al-An'am
sampai surah Al-Alaq. Nah di Al-Alaq ini ada dua tanda makiyah atau dobit makiyah. Yang pertama ada kallanya, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Pada akhir ayatnya pun itu adalah ayat sajdah. Kalau kemarin pertanyaannya, satu ayat, dua perintah, dua larangan, dan dua janji. Jawabannya apa? Surah Al-Qasas ayat 7 tentang kisah ibu Musa. Ya, an ardi'i fa idza khifti alaihi fa'alqihi fil yam, itu dua perintah. Larangannya wala takhafi wala tahzani, janjinya inna radduhu ilaik. Yang pertama, yang kedua waja'iluhu minal mursalin. Sekarang pertanyaannya, surat apa yang diawali oleh satu kata, yang kata itu menjadi awal bagi surat tersebut, sekaligus kata tersebut jadi akhir bagi surat yang lain? Surat apa yang diawali oleh satu kata, yang kata tersebut menjadi awal surat sekaligus menjadi akhir surat bagi yang lain? Cuma satu dalam Al-Quran. Surat apa? Kalau nun itu huruf ya, bukan kata, bukan kalimat, bukan lafad. Kan nama surat itu ada yang memang diambil dari awal ayat. Seperti apa? Yasin jadi surah Yasin, Toha jadi surah Toha, dan banyak surat-surat yang lain. Al-Qari'ah jadi surah Al-Qari'ah. Nah ini ada satu surat, ayat pertamanya itu satu kalimat, yang kalimat tersebut sekaligus menjadi kalimat terakhir bagi surah yang lain. Surat apa? Ini hadiahnya umroh ini. Ya ongkosnya ke yayasan lah. Umroh ke Solo. Ya nggak bakal dapat di Google. Oh, buka Google, dapat di Google. Ini bukan tebak-tebakan, ini nyata. Ya kata lah, kalimat dalam bahasa Arab itu kata. Pokoknya surat dalam Al-Quran apa? Al-Fajr jadi nama surat, betul. Ayat pertama nggak apa-apa, lanjutin. Ayat pertama betul. Pak Ustadz, kita jawab surah Al-Fajr. Kata Al-Fajr menjadi ayat, awal ayat. Terus jadi akhir dari surat apa? Surah Al-Qadar. Benar. Benar Al-Fajr. Benar Al-Fajr. Ya udah kalau ini. Tapi insya Allah hajinya dimudahkan. Mau haji ya kalau ini?
Ya dimudahkan. Hmm. Al-Fajr. Ini nama surat diambil dari kata pertama surat itu. Jadi diawali dengan wal fajr. Kalau ada wawunya nggak masalah karena wawu huruf bukan kalimat atau bukan kata. Wal fajr walayalin ashr. Jadi surah Al-Fajr. Terus juga jadi akhir dari surah yang lain yaitu akhir surah Al-Qadar. Salamun hiya hatta matla'il fajr di surah Al-Qadar. Yang begini cuma satu dalam Al-Qur'an. Ah, apanya? Oh, pertanyaan udah diulang 3 kali. Surat yang kalimat pertamanya menjadi kalimat terakhir bagi surat yang lain. Sekaligus atau nama surat. Yang nama surat tersebut ayat pertama diambil dari ayat pertamanya sekaligus kalimat tersebut itu kalimat pertamanya dijadikan kalimat terakhir bagi surah yang lain. Tidak ada yang seperti Al-Fajr, kata Al-Fajr ini di dalam surat-surat yang lain. Digunakan di awal surah dan digunakan di akhir surah. Digunakan di awal surah Al-Fajr, digunakan di akhir surah Al-Fajr. Ini kelebihan Al-Fajr. Kelebihan subuh. Gimana Pak Yasan? Umroh ke Depok umrohnya. Ke apa? Ini wawasan Al-Quran. Nah, satu lagi. Kebanyakan nama surah dalam Al-Quran itu juga diambil ya dari awal ayat. Sebutkan surah yang namanya justru diambil dari kalimat terakhir surat tersebut. Anas akhirnya apa? Anas betul. Min syarri oke, Anas. Terus apa lagi? Al apa? Al-Ikhlas. Nama surat yang namanya itu diambil dari kalimat paling akhir dari surat tersebut. Anas betul. Terus apa lagi? Iya nanti haji umrohnya 2 kali, 3 kali. Udah itu ke Tanim lagi, itu lagi Hudaybiyah. Apa lagi? Surah Al-Maun. Terus, ini jarang-jarang kan kita ngeh yang kayak gitu. Loh kan akhirnya. Ya kan diambil akhirnya. Apalagi
Baik, ada yang ditanyakan tentang tema ini maupun yang lain, silakan. Sebelum ditutup. Ini Pak Haji Saeb, di kelas ini ada yang masuk imam, yang itikaf, itu, Ustadz Asyid masuk, yang imam Ramadan itikaf, Ustadz Asyid masuk gak? Yang itikaf Pak Ustadz? Ustadz Asyid masuk, terus siapa lagi? Emang jadwalnya belum belum dikasih? Ramadan. Masuk ya? Siapa lagi? Oh belum ya? Ke depan saya kira agak banyakan lah, maksudnya jangan satu. Makanya pertama gini, LIK ini sebagai juga pengembangan di sini ya, makanya tingkatkan skill dan pengetahuannya, karena nanti juga akan mengabdikan di sini gitu. Sekarang ini Ustadz Asyid, oh di tilawah, kalau imam belum, oh tilawah aja. Oh iya. Tapi nanti misalkan untuk badal-badal, kalau bisa ya bisa masuk gitu, untuk badal. Untuk badal-badal misalkan berhalangan atau apa gitu. Oh tilawah, intikaf itu tilawahnya. Kalau yang keenam ya, yang keenamnya itu setiap surat ya, yang di situ ada ya ayyuhan nas, tapi tidak ada ya ayyuhalladzina amanu. Itu yang keenam, yang terakhir. Misalkan di surat itu ada ya ayyuhan nas saja, tidak ada ya ayyuhalladzina amanu. Kalau Al-Baqarah kan jelas, ya ayyuhan nas ada, ya ayyuhalladzina amanu ada. Al di An-Nisa juga ada ya ayyuhan nas awalnya, tapi di dalamnya ayat-ayat setelahnya itu ya ayyuhalladzina amanu juga ada. Berarti itu sudah jelas bukan Makkiyah tapi Madaniyah. Nah, kalau ditemukan di satu surat, di situ tidak ada sama sekali ya ayyuhalladzina amanu, adanya ya ayyuhan nas saja. Itu Makkiyah. Itu yang terakhir, yang nomor 6. Jadi walaupun pengetahuan tentang Makkiyah, Madaniyah itu hukumnya fardu kifayah, tetapi untuk yang mutakhosis, asatid, guru-guru yang mengajar itu mesti paham, karena menjadi modal. Tahu Makkiyah, Madaniyah, nanti tahu tentang asbabun nuzul, tahu tentang di situ nasakh mansuh gitu. Ini ayat-ayat yang Makkiyah dimansuh oleh
ayat yang madaniyah. Ini duluan mana ayatnya, itu kan. Nah, kalau tidak ngerti duluan mana, tidak mungkin mengerti ini ayat direvisi oleh ayat selanjutnya. Itu kalau tidak ngerti ini turun di Mekah, itu turun di Madinah. Makanya kaitannya dengan asbabun nuzul, dengan juga nasah mansuh dan lain sebagainya. Gitu. Cukup saya kira ya, cukup dulu ya. Banyak-banyak nanti enggak ini. Nah, tadinya saya pengen nugasin lah 33 ayat itu tulis semuanya. Tapi nanti apa? Ya agak susah sih kalau nggak disebutkan di ayat mana. Di Maryam 2, di Asy-Syu'ara, Al-Muddatsir juga ada 2, Al-Qiyamah. Terus banyak Tofifin, nah, itulah tugasnya bidang imaroh lah, datanya itu. Ibu-ibu cukup dari tanyain. Ini lama-lama terbiasa ya dengan bahasa Arab ya. Kullu suratin fiha, setiap surat yang di dalamnya ada ayat sajdah apa segala macam. Nanti terbiasa. Jadi lama-lama juga familiar. Insya Allah tidak akan terlalu bingung gitu. Saya meredaksikannya sebagaimana para ulama mencatatkannya dalam kitab-kitab. Jadi lebih betul-betul selamat dan bisa dipertanggungjawabkan. Barakallahu li wa lakum. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Insyaallah dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.